Kopi hanya untuk orang dewasa? Gak juga sih. Di kampung ini, kopi jadi bagian dari cerita masa kecilku. Halo semua, terima kasih atas kunjungannya ke channel ini. Teman-teman suka ngopi? Aku sih suka. Anakku juga ikutan suka. Tak hanya kopi kekinian, mereka juga mau loh kopi tubruk. Nah, saat liburan sekolah Juli lalu, aku mengajak anakku memetik kopi di kebun. Bukan di kebun wisata ya, tapi di kebun kopi punya simbahnya. Sepetak kebun kecil di daerah Temanggung, Jawa Tengah. Sedikit flashback ya. Saat masih tinggal di Sumatera dan Sulawesi, kami biasa pulang setahun sekali, yakni di bulan Desember untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Sementara panen kopi berlangsung di bulan Juni, Juli, Agustus. Alhasil setiap pulang kampung kami nggak pernah ketemu masa panen itu. 1,5 tahun lalu kami pindah ke Jawa Timur. Akhirnya kami bisa pulang kampung saat musim panen. Kesempatan yang bagus untuk ikut memetik kopi. Bagiku ini adalah nostalgia masa kanak-kanak. Sedangkan bagi anakku, ini kuanggap main-main, jalan-jalan, sekaligus belajar hal baru. Belajar kan gak harus di kelas ya. Sayangnya pagi itu aku hanya bisa mengajak si bungsu. Maunya sih juga mengajak si sulung, tapi hari itu dia naik gunung bersama kakak sepupunya. Ya udah berdua aja gak apa-apa. Kebun yang kami tuju ada di ujung kampung, gak jauh dari rumah Simbah. Dengan jalan kaki santai, kurang dari 15 menit juga udah sampai. Di kebun ada Mbah Esap yang sudah tiba lebih pagi. Ia dibantu saudaranya yaitu Mbah Sanah dan Mbah Sarju. Mbah Esap ini tetangga dekat dan sudah beberapa waktu mengurus kebun ini. Kebun kopi diurus orang lain adalah hal biasa di kampung kami. Untuk pembayaran biasanya menggunakan sistem bagi hasil atau cara lain yang disepakati. Kondisi seperti ini bukan karena luasnya lahan. Jangan bayangkan kepemilikan kebun kopi di sini itu seperti lahan sawit di luar Jawa yang sampai berhektar-hektar itu ya. Tapi ini biasanya karena si pemilik tidak bisa lagi mengurus kebun sendiri. Seperti kebun ini. Dulu kebun ini diurus langsung oleh bapak. Namun setelah bapak meninggal, emakku tidak sanggup merawat kebun. Sementara anak-anak bapak dan emak, yaitu aku dan kakakku, juga tidak bisa mengurus kebun karena alasan pekerjaan dan jarak. Alhasil kebun dirawat oleh tetangga. Kami panen kopi mode santuy. Tidak perlu berdiri, tapi cukup duduk memetik biji dari batang-batang kopi yang dipotong oleh Mbah Hesap. Ini maksudnya panen sekaligus pemangkasan gitu loh. Harapannya nanti tumbuh batang-batang baru yang produktif dan menghasilkan buah pada musim panen berikutnya. Oh iya, kampungku adalah penghasil kopi robusta, yakni kopi dengan cita rasa yang lebih pahit dan kandungan kafein lebih tinggi. Tapi daerah Temanggung juga menghasilkan kopi Arabica, kopi dengan kandungan kafein lebih rendah dan bercita rasa lebih asam dan kompleks. Ngomong-ngomong, saat ini kopi Temanggung sudah punya nama. Kopi Arabica dan Robusta dari Temanggung sudah menuai prestasi di level nasional maupun internasional. Bagi teman-teman yang jauh tapi pengen nyicip kopi Temanggung, gampang kok cari di marketplace. Bisa juga just tip ke aku. Loh, malah promo. Oh ya, bikin video ini membuatku kembali berpikir. Sejak kapan ya kampungku menjadi daerah kopi? Jujur, selama ini aku tidak pernah benar-benar mencari tahu. Pokoknya, sejak aku kecil, aku sudah kenal kopi. Aku biasa ikut bapak ke kebun kopi. Namanya anak-anak, ikut ke kebun itu berarti lebih banyak bermain daripada membantu. Tapi bapak tidak masalah. Mungkin karena bapak juga sudah tahu kalau bagi anak-anak, bermain itu juga bisa berarti belajar sesuatu. Aku bilang pada anakku, dulu aku sering main memanjat pohon kopi. Aku juga main ayunan di dahan kopi. Musim panen di kebun kopi juga membuatku punya uang sendiri.
Bukan karena dapat upah dari membantu memetik kopi. Kan tadi aku bilang lebih banyak mainnya daripada benar-benar membantu. Jadi aku dapat uang dari angles. Apa sih angles itu? Angles yang aku lakukan adalah mengambil sisa-sisa panen yang tertinggal di tanah. Bisa dalam bentuk biji kopi yang masih utuh, bisa juga dalam bentuk biji yang sudah terkelupas kulitnya karena dimakan bajing atau dimangsa luwak. Saat itu mana aku tahu kalau kopi bekas luwak itu ternyata harganya mahal. Kopi-kopi hasil angles itu aku kumpulkan lalu aku jual. Jualnya ke emak sendiri. Dari situ aku dapat uang. Oh iya, kebun kopi juga memberi memori tersengat ulat matahari. Panasnya bukan main sampai bikin nangis. Dan sebenarnya cerita ini juga membuatku ingin menangis sih. Bukan karena kembali terkena ulat matahari, tapi karena aku samar-samar teringat masa-masa di kebun bersama bapak. Setauku, beliau bukan berasal dari keluarga petani. Bapak menjadi petani karena ditempa oleh kebun kopi. Bahkan, beliau menghabiskan nafas terakhir di jalan setapak di antara kebun kopi. Ini bukan kata-kata kiasan. Ini kata-kata dalam arti yang sebenarnya. Berbeda dengan bapak, dalam memori masa kecilku, emak jarang ke kebun kopi. Namun bukan berarti emak tidak mengurus kopi. Bekerja sebagai pedagang pengepul biji kopi di kampung kami, saat musim panen, emak sudah bekerja sejak hari masih sangat pagi. Beliau melayani orang-orang yang menjual hasil panen kopi. Setelah terkumpul cukup banyak, emak akan ke pasar untuk menjual biji kopi kering ke pedagang yang lebih besar. Begitulah, aku tumbuh besar bersama pohon-pohon kopi. Tentu saja, maksudnya mereka tumbuh di kebun, sedangkan aku tumbuh di rumah. Pohon kopi memang tidak kemana-mana, tetapi dengan kerja keras bapak dan emakku, hasil panen kopi mengantarku ke berbagai tempat. Sudah lama aku tidak tinggal di kampung ini dan jujur aku merasa miskin pengetahuan tentang kopi, baik itu soal budidaya, tata niaga, pengolahan, maupun hal lainnya. Yang aku tahu, bagiku kopi bukan sekadar tanaman dan minuman, namun tentang semangat hidup dari sepasang orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Bagi keluargaku, kopi adalah jalan berkat Tuhan untuk penghidupan. Hari itu anakku hanya sebentar di kebun. Dia pulang duluan dengan alasan sakit perut. Ya gak apa-apa, aku sudah bersyukur dia mau ku ajak ke kebun. Lagi pula ini pengalaman pertama bagi dia. Oh iya, tadi aku lupa cerita kalau si ayah tidak ikut pulang kampung karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Semoga saja musim panen tahun depan kami bisa kembali ke kebun ini dalam formasi lengkap. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Juga terima kasih kalau teman-teman berkenan untuk klik like dan subscribe. Apalagi jika meninggalkan komentar. Namun kalaupun tidak, gak apa-apa kok. Tetap terima kasih karena sudah berkunjung. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.